Perkenalkan, nama saya Feby. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Kediri. Sejarah Kerajaan Kediri bermula dari pemerintahan Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian. Pada tahun 1041 Masehi, pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian seperti dikutip dari buku Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari era klasik sampai pertempuran oleh Adi Sudirman. Wilayah kerajaan Raja Airlangga dikenal sebagai Kahuripan. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan Brahmana sakti bernama Empu Bahrada. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Jenggala atau Kuripan dan Panjalu atau Kediri. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Beantas seperti dikisahkan dalam Prasasti Mahasubyat tahun 1289 Masehi, Kitab Negara Ertagama atau tahun 1365 Masehi, dan Kitab Calon Arang tahun 1540 Masehi. Pada awal masa perkembangan Kerajaan Kediri tidak banyak diketahui orang. Prasasti Turun Hyang II tahun 1044 yang dikeluarkan Kerajaan Jenggala hanya memberitakan adanya perang saudara antara Jenggala dan Kediri sepeninggalan Raja Airlangga. Sejarah Kerajaan Kediri atau Panjalu mulai diketahui oleh adanya prasasti Siraketing tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Sebelum Sri Jayawarsa hanya Raja Sri Samarawijaya yang diketahui. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karamai Agustin. Saya di sini akan menjelaskan letak geografis. Letak geografis Kerajaan Kediri, letak kerajaan Kediri yakni di daerah Jawa Timur. Kerajaan Kediri berpusat di Daah atau sekitar kota Kediri sekarang. Pusat Kerajaan Kediri tersebut terletak di tepi Sungai Berantas yang masa itu sudah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Lalu, raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Kediri ada terdapat macam-macam. Yang pertama, Sri Jayawarsa di Jakya, Satrapurahu. Yang kedua, Sihri Kemeswakar. Yang ketiga, Prabu Jayabaya. Yang keempat, Prabu Kronharyadipa. Yang kelima, Srengga Kertajaya. Yang keenam, Kertajaya. Sekian, terima kasih. Saya Ripka Mesara. Saya akan menjelaskan kehidupan sosial Kerajaan Kediri. Masyarakat Kediri tidak menganut sistem kasta, seperti disampaikan dalam kitab Lubdatka. Dalam kitab tersebut disampaikan, tinggi rendahnya martabat seseorang tidak ditentukan oleh dasar keturunan dan kedudukan, tetapi berdasarkan tingkah lakunya. Selanjutnya, ada kehidupan politik Kerajaan Kediri. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada kepemimpinan Jayabaya. Jayabaya dikenal dengan kepemimpinan politik dan ramalan-ramalannya yang dibukukan dalam Jongko Joyoboyo. Di samping itu, sikap merakyat dan visi Jayabaya yang jauh ke depan membuatnya dikenang. Lalu ada kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri dapat diketahui melalui kronik-kronik Cina yang menyebutkannya sebagai berikut. Pertama, Kediri menghasilkan banyak beras. Kedua, barang-barang dagangan lain yang laku di pasaran seperti emas, perak, daging, dan kayu cendana. Ketiga, telah menggunakan uang yang terbuat dari emas sebagai alat pembayaran atau alat tukar. Keempat, posisi Kerajaan Kediri sangat strategis dalam perdagangan Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Kelima, pajak rakyat berupa hasil bumi. Selanjutnya, ada kehidupan budaya di Kerajaan Kediri di bidang kebudayaan khususnya sastra. Masa Kahuripan dan Kediri berkembang pesat, antara lain sebagai berikut. Pertama, pada masa Dharma Wangsa berhasil disadur kitab Mahabharata ke dalam bahasa Jawa kuno yang disebut kitab Wirataparwa. Selain itu juga disusun kitab hukum yang bernama Siwa Sasana. Selanjutnya, pada masa Airlangga
Kitab Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa disusun. Selanjutnya ada pada masa Jayabaya. Kitab Bharatayuda berhasil digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Selain itu, Empu Panuluh juga menulis kitab Hariwangsa dan Gatot Kaca Sraya. Terakhir ada pada masa Kameswara. Kitab Smaradhana berhasil ditulis oleh Empu Dharmawaja. Kitab Lukdatka dan Warte Sancaya karya Empu Takakung. Sekian, terima kasih. Nama saya Nabila, saya akan menjelaskan tentang peninggalan kerajaan Kediri. Nah, peninggalan kerajaan Kediri, salah satunya yang diyakini yaitu situs Tondowongso pada awal tahun 2007. Sejumlah arca kuno peninggalan kerajaan Kediri yang ditemukan di Desa Gayam, Kediri termasuk golongnya langka karena untuk pertama kalinya ditemukan patung Dewa Siwa catur muka atau bermuka 4. Prasasti kerajaan Kediri yang menjadi peninggalan diantaranya yaitu 1. Prasasti Singga Keting berisi pemberian hadiah pada rakyat oleh Raja Jawa Waras. 2. Prasasti Tungguan dan Karstosono berisi masalahnya keagamaan yang dituliskan Raja Bhameswara pada tahun 1117 dan 1130 Masehi. 3. Prasasti Ngatang menerangkan pemberian hadiah pada rakyat. Ngatang hadiahnya berupa sebidang tanah yang telah dibebaskan pajaknya oleh Raja Jayabaya di tahun 1135 Masehi. 4. Prasasti Jaring memuatkan nama seperti Kebo Waruga dan Tikus Jinada. 5. Prasasti Kamula menerangkan keberhasilan Raja Kartajaya menerangi musuh-musuhnya di Kata. Terima kasih. Saya Tresia, saya akan menjelaskan penyebab kehancuran kerajaan Kediri. Runtuhnya kerajaan Kediri terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya seperti dikisahkan dalam kitab Paraton dan Negara Kertaagama. Pada tahun 1222, Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Ken Arok. Ken Arok yang bercita-cita memerdekakan Tumapel kekuasaan Kediri mencetuskan perang antara kerajaan Kediri dan Tumapel di dekat desa Ganter. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau kerajaan Singasari. Terima kasih.